khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju,
Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di Mozaik Budaya dan alhamdulillah saya sudah punya narasumber yang masih muda, masih fresh untuk kita berbincang dengan beliau. Dan siapakah dia, kita akan berkenalan nanti dengan Siti Ramadhani Nur Bahtiar SSN MPD. Beliau adalah koordinator Prodi Seni Tari Institut Kesenian Makassar, dan topik kita pastinya sesuai dengan bidangnya dia, yaitu seni tari sebagai media edukasi. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Dani. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dani? Alhamdulillah baik Kak. Kayaknya saya panggilnya apa? Rada. Rada, Ya, oke, Rada, bukan lebih Dani, lebih dekat, namanya Rada, sahabat budaya. Baik, Rada, ini kita bicara mengenai seni tari sebagai media edukasi. Mau tahu dulu dia untuk Rada, apa itu seni tari? Boleh, mungkin Rada bisa kasih tahu dulu sama pendengar, tak? Silakan. Boleh. Sebenarnya dari seni tari itu banyak sih Kak, konsep-konsep atau dari teori-teori. Yeah. Tapi saya mengambil satu konsep teori dari Alma M. Hawkins. Ini salah satu seniman tari dunia yang memberikan teori bahwa seni tari itu adalah ekspresi jiwa manusia yang dilewatkan dari gerakan tubuh yang memiliki makna simbolik, dan itu sesuai dengan ciri khas dari penciptanya. Jadi tari itu ya gerakan tubuh yang digerakkan oleh tentunya oleh penari, oleh yang memiliki makna gerak, karena di tari itu ada dua Kak, jenis tarinya tuh ada gerakan maknawi, ada gerakan juga murni. Begitu. Jadi ada dua, gerakan maknawi dan murni. Nah, gerakan maknawi dan murni itu memiliki perbedaan dua Kak. Jadi kalau murni itu pure gerakan yang kita lihat dari keindahannya. Oh begitu. Ya. Oh dari keindahan tarinya dengan tangan mungkin, gemulai-gemulainya, maksudnya seperti itu ya. Ada estetiknya sendiri gitu Kak. Oke. Ada kalau estetiknya. Yang maknawi itu gerakan yang memiliki makna. Mungkin Kakak pernah lihat lah kalau tari-tari yang gerakannya seperti menanam, seperti berdoa, sembada, itu masuk gerakan maknawi yang memiliki makna yang tersirat di dalamnya begitu. Ada itu yang biasa ambil kayak semacam benda taruh di piring. Itu kan kalau kita lihat secara awamnya, dia seperti mengambil barang nih, menari nih. Itu namanya gerakan maknawi. Oh begitu. Iya, dia tuh memiliki makna dalam gerakan tersebut. Nah, kalau dalam gerakan itu punya makna, biasa itu tari tradisional atau tari kontemporer atau modern? Itu sesuai dengan dari koreografinya sih Kak. Misalnya ada gerakan yang satu tarian itu pure murni, ada juga yang pure maknawi. Oh begitu. Iya. Jadi tergantung begitu ya. Itu biasanya rata-rata dipentaskan atau rata-rata mungkin pada saat acara-acara tradisional atau apa ini, kayak maknawi atau murni, itu yang mana pembagiannya? Pembagiannya tuh sesuai dengan konteksnya sih Kak. Kalau kayak misalnya pernah lihat tadi Pak Dupa? Itu gerakan-gerakan, ada gerakan maknawinya. Iya, seperti ada ngambil beras, dia melempar tangannya gitu. Itu ada gerakan-gerakan maknawi. Bahkan ada yang melempar ke atas gitu ya. Berasnya itu kan maknawi. Itu gerakan maknawi yang memiliki begitu. makna. Kan tadi Pak Dupa itu tarian penyambutan kan kepada raja dulu awalnya tariannya. Tapi kan kalau sekarang itu tari Pak Dupa sudah bisa dipentaskan di acara perkawinan. Dulu tuh sakral sebenarnya tari itu Kak, enggak hanya bisa ditarikan di masyarakat sampai sekarang ya. Begitu ya. Oke, kalau bicara tentang seni tari sendiri, itu adalah sebuah media untuk edukasi. Seperti apa itu tari itu sebagai media edukasi sendiri? Kalau tari sebagai media edukasi itu penggunaannya sih Kak, dia tuh menyampaikan kayak nilai-nilai pendidikan. Nah, selain itu bisa melalui dari keterampilan, ekspresi diri, dan bisa juga untuk memperkenalkan budaya. Dan mengembangkan karakter. Nah, selain seni tari itu bukan hanya dianggap sebagai seni, tetapi di luar konteks itu dia bisa sebagai alat untuk mengembangkan kognitif. Nah, kita bisa lihat gini Kak, pernah nggak kita ngeliat pertunjukan, kita sebagai audiens nih, audiens nih, kita ngeliat pertunjukan, ada penari masuk ke area pertunjukan panggung nih, kita lihat kostumnya, dia pakai baju Sulawesi nih. Nah kan penonton udah tahu nih,
ini bakalan tari Toraja nih, pasti. Iya. Ada juga, oh kalau dia masuk lagi, dia pakai baju Bali, dia pakai baju Jawa. Kita bisa terlintas di otak, oh dia bakalan tari Nusantara nih. Oh begitu dia. Dia sebagai kayak edukasi juga kan, kayak kan memperkenalkan budaya. Oh ternyata melalui tari kita bisa kenal budaya-budaya ciri khas dari daerah Jawa, tari Sulawesi, Kalimantan gitu. Kan biasa kalau kita juga, saya sebagai penonton biasa bilang, kan belum tahu ya, biasa baju daerah atau baju adat itu pasti kita bertanya kalau ada yang masuk awal, ih baju dari mana itu? Ya kan biasa begitu, penasaran orang-orang yang awam kan. Baju dari mana ini di? Nah, kenapa mereka memakai baju itu? Tadi kita gambarkan bahwa itu dari daerah tersebut, memperkenalkan juga budaya. Adakah alasan lainnya seperti mungkin gerakannya dan lain sebagainya? Itu juga menggambarkan daerah tersebut. Menggambarkan ciri khasnya. Kita bisa lihat, kakak pernah nonton tari Toraja nggak? Tari Toraja, Pagelu. Oh ya, iya. Dia rata-rata tarinya kalau kakak lihat ya, dia tuh tariannya kan menjinjit. Iya, benar. Menjinjit. Nah, itu sesuai dengan filosofi di daerahnya. Kan Toraja itu dia terkenal dengan gunung-gunung. Wanita-wanitanya. Nah, kenapa dia jinjit? Karena kan kalau naik gunung kita kayak menjinjit, kayak seperti arah badan ke belakang, kakinya menjinjit. Dia tuh menggambarkan seperti kayak dia tuh menjinjit di gunung-gunung sesuai dengan kayak di daerahnya gitu, kayak oh terkenal daerah gunung, makanya gerakan motif kakinya dia tuh kayak menjinjit-jinjit begitu. Iya juga ya, karena kalau kita lihat orang Toraja itu dia kebanyakan punya wilayah untuk bercocok tanam di atas gunung. Jarang itu dia setara dengan dataran tinggalnya mereka. Begitu. Dan di Toraja itu kan juga terkenal sama kopi Toraja ya. Sudah bahkan bisa mendunia. Betul. Nah, sebenarnya di Toraja juga ada namanya tari meletuk kopi. Oh, begitu. Iya, tari untuk memetik kopi. Dia emang ada gerakannya tek dia tuh kayak gitu. Kayak memetik. Tapi belum kopi. terlalu dikenal, mohon maaf. Belum terlalu dikenal ini. Iya. Jadi memetik kopi. Iya, dan dia tuh membawa kayak tempat wadah untuk taruh kopinya. Jadi tuh emang gerakannya dia kayak memetik kopi, kayak tek dia simpan. Ada gerakan pelembutnya lagi yang dia ngukel jarinya ke samping. Nanti gitu. kakak cek lah. Kayaknya Anda juga suka tari ya, karena tangannya bisa menari-nari. Ya kak, karena kebetulan saya seni tari murni. Di sini? Iya, di UNM. S2-nya di Semarang, UNES. Tapi saya ngambilnya pendidikan seni. Jadi kalau bicara tentang tari sendiri, itu kan harus dari diri sendiri ya sebenarnya. Itu bilangnya apa ya, dari hati kita, karena kalau orang yang tidak bisa tari kayaknya kaku. Menurut Ta bagaimana? Memang tari itu harus menjiwai begitu ya? Saya juga sebenarnya orang awam sih kak. Di dulu tuh waktu SMA, cuman paling nari-nari di sekolah-sekolah aja, di daerah-daerah. Bukan yang dibilang saya penari yang bisa keluar-keluar, enggak. Saya juga belajar. Nah nanti di bangku kuliah kita belajar. Nah kebetulan kan saya di dosen di Sud Kesenian Makassar itu, apalagi jurusan seni tari murni ya, itu namanya ada olah tubuh kak. Nah di situ nih jadi kita mengajar di sana. Olah tubuh. Nah itu tuh dari badan yang bisa dibilang kurang lentik lah, nanti kita pelajari step by step dari olah tubuh itu. Soalnya olah tubuh itu bukan hanya dari gerakan tubuh, kita ada namanya olah rasa, menjiwai, karena kita kalau menari tanpa rasa tidak bakal tersampaikan. Misalnya nih, pernah nggak kita lihat tari-tari luar yang sedih, yang lagunya tuh kayak sedih, tapi dia senyum? Nggak ada. Nah pasti dia ikut sedih kan dengan ekspresi nih wajah. Nah nanti di seni tari kita belajar. Ada mengolah rasa, mengolah tubuh. Kalau mengolah tubuh itu nanti saya bahas lah lebih detailnya gimana olah tubuh itu. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya apa saja fungsi dari seni tari itu sendiri? Tadi ada beberapa sudah, mungkin lebih jauh lagi bisa dijelaskan Rada? Sebenarnya tuh fungsinya tuh ada 3 sih kak, lebih umum. Pertama itu tari dulu ya, pada zamannya itu tari itu sebagai upacara adat. Upacara adat. Kalau kakak-kakak lihat itu upacara adat itu yang berkaitan dengan adat, masih menganut dinamisme yang zaman-zaman dulu ya, masih menyembah di hutan itu menyembah pohon ini.
itu masih di zaman itu yang masih tari itu berfungsi sebagai ritual. Di tari itu di Kalimantan contohnya nih Kak, itu ada tari namanya belian. Nah, tari belian itu berfungsi sebagai upacara menyembuhkan penyakit, tapi penyakitnya dalam konteks yang non medis ya. Iya. Jadi kalau ritual belian itu tanpa tari tidak bisa berjalan, karena melalui tari medianya untuk menyembuhkan orang itu akan tersampaikan menurut zaman dulu ya, itu tari belian. Dan banyak lagi Kak, kayak di Jawa itu ada tayub kalau nggak salah, yang pokoknya yang ada melakukan kesurupan lah. Oke. Banyak Kak, kayak kalau kita bisa lihat tari-tari Kuda lumping? ya jaranan yang dia makan kan. Kuda lumping itu makan pecahan beling? Ya, yang itu kan ada melalui ritual di sebelumnya kan. Tidak mungkin penari langsung menari di panggung tanpa ada proses-proses di belakangnya. Sama kayak di Bali itu kan ada tari pendet. Iya, tari kan, kecak. Ya, pendet. Pendet. Kalau pendet itu, kalau tari-tari Bali itu emang banyak jenis tari yang memang difungsikan sebagai upacara adat mereka. Karena kan dia kental ya. Di Bali itu kalau pendet itu sebenarnya tari yang difungsikan sebagai menyambut dewanya mereka. Kan kalau di sana tuh banyak dewa-dewa nih. Iya, betul. Nah, pendet ini yang kita lihat yang matanya begini-gini tuh. Iya. Nah, itu tuh difungsikan sebagai dewa, untuk menyambut dewa yang datang menurut mereka begitu. Kalau kita di Sulawesi Selatan? Kalau di Sulawesi Selatan itu ada Pakarena. Itu Pakarena fungsinya apa sebenarnya itu? Sebenarnya dari kata, nanti saya jelaskan lah Pakarena secara detail ya Kak. Oke. Kalau Pakarena itu sebenarnya tuh dia ritual, tari yang berasal dari ritual dulu. Dari ritual dulu ya. Untuk upacara adat lah, kayak zaman dulu itu Mapaci ya. Kalau di Makassar tuh namanya koron tinggi kalau nggak salah. Koron tinggi, iya, oke. Dulu tuh tari Pakarene itu digunakan di dalam upacara adat pernikahan, upacara adat syukur, begitu. Ya, kalau biasanya lebih umum itu acara tari Pakarena itu dia lebih ke rasa syukur karena panennya melimpah. Ada itu jenis-jenisnya Kak, Pakarena ini. Iya, benar, oke. Yang kedua itu fungsinya sebagai tontonan. Tontonan? Ya, tontonan. Iya, karena kalau kita lihat tari kayak tari kipas, kita kan di Sulawesi ada itu. Itu indah sekali karena kipasnya disatukan terus naik turun kayak. Itu udah masuk ke tari kreasi sih Kak. Sebenarnya kalau tari kipas itu berasal dari tari Pakarena yang pakai kipas. Oh begitu. Kalau tari kipas itu sudah masuk ke kreasi. Kalau memang tadi tradisinya Sulawesi Selatan di Pakarena. Kalau untuk tari tontonan itu pure sebagai tari yang ditonton oleh masyarakat, audiens dan si penarinya sebagai acara tontonan lah. Itu tari kreasi atau tari murni dikategorikan? Itu bisa masuk Kak, karena kan segala sesuatu tari yang ditarikan, yang difungsikan sebagai tontonan yang untuk dilihat oleh masyarakat, oleh dari audiens penontonnya, itu masuk kategori tontonan. Begitu. Dan terakhir itu ada jenis tarinya tari hiburan. Tari hiburan. Iya. Oke. Nah, apa sih bedanya tontonan dengan hiburan? Kan sama-sama menghibur nih. Iya, Beda Kak. Beda. Kenapa? Kalau tari hiburan itu dia lebih ada interaksi spontanitas kepada audiens, penonton dengan penari. Kayak begitu. ada ronggeng. Di Jawa itu ada ronggeng kan? Yang dia menggunakan selendangnya, dia menari. Nanti ada suatu part atau beberapa jenis ragam, dia itu menggait penonton. Dia tarik. Itu ada interaksi spontanitas kayak ronggeng itu. Terus itu yang disawer, ada biasanya tuh kayak disawer begitu. Iya, kasih uang sama penarinya. Kayak di 4 etnis pernah lihat nggak Pak? Yang matoding yang dikasih uang. Oh begitu, di Toraja. Tadi 4 etnis kan yang Toraja. Iya, Toraja. Partnya di Toraja terakhir. Iya. Kan ada matoding tuh dikasih tuh. Iya, kalau orang mau masuk rumah ya, kalau tidak salah itu tari itu ditarikan begitu. Iya, ada 4 etnis itu, ada yang partnya yang matoding itu pas ragamnya Toraja. Itu dikasih dikasih uang pas dia naik gendang Toraja itu part. Oh iya ya, begitu. Jadi ada di situ. Nah, kalau kembali lagi nih, kalau bicara tentang tari, pastinya tari itu juga punya produk kebudayaan dan masyarakat setempat. Nah, apakah ini budaya seni tari sendiri ya?
apakah dari masyarakat itu punya produk tersendiri? Ada. Yang Salah tadi satunya murni tadi ya? itu, salah satunya tadi itu yang Pakarena yang saya sebut itu. Iya, Nah, oke. Pakarena itu sebagai ritual hiburan yang dialihkan fungsinya dari yang saya jelaskan di awal, yang sebenarnya dia tuh tari ritual. Kenapa bisa sih jadi hiburan? Iya, kenapa? Karena itu ada berapa jenis tari Pakarena ya. Itu sebenarnya banyak Kak Pakarena. Itu kan sebenarnya ciri khas dari tari Goa ya. Itu kalau dari kutipan dari dokter antropolog ya, antropolog seni tari itu Pak Halilintar Latif, itu dia ada 13 Kak. Ada Pakarena Samborita, ada Pakarena. Boleh jelaskan satu-satu lah. Banyak ya kalau 13 banyak ya. Kak 13. Oke. Tapi nanti saya satu jelaskan itu yang hits dari tahun 1951 itu ada maestro tari namanya Ibu Anissa Pada. Nah, itu yang mengkreasikan tari Pakarena itu. Tari Pakarena itu kan dianut dari 1951. Nah, ini karena salah satu dari beliau juga nih. Sebenarnya tari Pakarena kan tari upacara adat nih Kak ya. Iya, Untuk menjadi upacara hiburan. adat. Karena dia menganut di menari di halaman rumahnya dulu dia awalnya. Ya, lalu Terus dia yang bawakan ke panggung pertunjukan. Namanya tadi Pakarena Anida. Nanti bisa dilihat di YouTube, itu banyak versi-versinya. Nanti kalau kita belajar di seni tari di Institut Kesenian Makassar, kita pasti dapat tari Anida itu. tari Anida itu. Iya, Jadi di Pakarena Anida. tempat kampusnya kita Iya, ada diajarkan Ada tari-tari secara detail ya, Iya. gerakannya. Karena bukan hanya kita gerakan, kita juga mengajari latar belakangnya, kita mengajari konsepnya, kostumnya, tata rias secara detail. Jadi kita tidak hanya menari, kita juga mempelajari di tari itu ada dua Kak, unsur pendukung sama unsur utama. Kalau unsur utama itu gerak, kalau unsur pendukung itu yang mendukung melatar belakangi tari itu terjadi kayak panggung pertunjukan, lighting, dilihat lightingnya, Iya, kan betul. itu tuh masuk dari unsur pendukung dari tari, kostumnya, Iya, propertinya. Karena kalau lightingnya nggak bagus juga orang pasti bilang, ih biasa aja, be aja katanya istilahnya di. Tapi kalau lighting kan itu digunakan kalau di atas panggung pertunjukan. Kan kita juga di tata panggung juga itu kan ada dua jenis, di arena di pertunjukan dan ada juga di arena lapangan. Oh begitu. Jadi kalau di lapangan tidak mungkin pakai lighting kan, apalagi kalau siang. Ya juga, di palingan pertunjukannya tuh malam baru pakai Iya, lighting. malam baru Ya, pakai lighting. Tapi kalau bicara kembali tentang tari, ini ada kan beberapa jenis tari juga yang punya makna tersendiri. Ada namanya tari Pakuru Sumange, itu beberapa punya makna. Nah, kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau dari pendidikan sendiri secara umum, edukasi seni tari secara umum itu apa saja edukasinya untuk masyarakat? Pasti banyak yang juga belum tahu produk pendidikan edukasi seni tari secara umum. Kalau produk secara umum itu sebenarnya terbagi dari beberapa ya Kak. Ada yang terintegritas, itu tuh terbagi dari 3. Yeah. Ada seni tentang seni, ada melalui seni dan terakhir itu dengan seni. Kalau tentang seni itu dia lebih mewariskan nilai-nilai budaya tradisional, pure seni. Itu kita bisa dapatkan tentang seni itu di institut kesenian, pure. Ada juga kalau di institut kesenian dan universitas-universitas yang terdapat mata kuliah tentang seni. Jadi dia tuh fungsinya untuk meneruskan, untuk mewariskan kesenian itu. Nah, selain itu kan melalui pendidikan formal ya Kak. Kalau melalui pendidikan non formal itu kita bisa dapatkan di sanggar. Oh, di sanggar, iya, oke. Karena kan itu dia pure seni ya. Iya, begitu. Oh, jadi di kampus tadi juga ada sanggar, ya? Kalau di kampus ini belum ada sanggar, kita masih fokus untuk pendidikan Kak. Oh, hanya pendidikan. Tapi kalau untuk mengajarkan tari, gerakan-gerakan tari juga sudah ada. Ada tempat memang khusus disiapkan. Ada studio tari Kak. Oh begitu. Kan di studio tari itu
pendukungnya itu di studio yang ada kacanya. Mungkin kakak pernah lihat di studio tari yang ada kacanya. Iya, Itu kaca. manfaatnya kalau kita misalnya menari nih, kan dari depan kita tuh Iya. bisa mengkoreksi diri, tangan kita ke samping. Oh, dari sisi kanan gimana sih kelihatannya? Dari belakang benar nggak kakinya? Dari sini benar nggak posisi tangannya? Oh begitu. Iya, itu memang ada kita studio tari. Jadi itu kaca fungsinya seperti itu. Iya, fungsinya untuk melihat secara detail gerakan kita dari sisi manapun. Itu fungsinya. Terus nanti Oke. kalau di pelajaran, Baru tahu saya ini. Ternyata itu fungsinya cermin begitu ya. ya kan kalau di cermin kan untuk kalau di depan kan ngeliat secara detail nih Iya, satu badan nih. Satu badan. Saya tidak tahu kalau dalam Coba deh tari. kita kalau kacanya ada di samping nih, kiri kanan sama di belakang, pasti kita ngeliat ke belakang nih. Iya, Kita ngeliat ke betul. belakang nih, Iya, kiri iya. kanan nih. Iya, iya. Jadi kalau di dalam seni tari itu sebenarnya seharusnya punya tempat yang memang kacanya full begitu ya. Iya. Oh, tuh begitu. Supaya Standarnya seperti itu, Kak. standarnya seperti itu. Kita bisa lihat dari sisi depan, belakang. Nah, kan banyak nih kayak orang bilang, ih seni tari belajarnya cuma tari doang. Ya, Nah kan saya awalnya juga gitu Kak, awalnya kayaknya, dan banyak juga kayak keluarga, apa cuma nari-nari doang. Iya, apa sih tari itu orang merasa bahwa orang awam bilang menari bisa aja juga saya menari. Wah, bukan dia yang bisa aja juga saya menari lagi hanya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Begitu Ji, bisa menari. Tapi sebenarnya seperti Sebenarnya apa? banyak Kak, saya juga wah ternyata tadi kayak gini ya. Ternyata banyak Kak yang kita pelajari. Kita belajar antropolog tentang kebudayaan. Kita belajar tata rias. Oh, jadi diajarkan juga untuk Iya, kan kalau merias di diri tari sendiri. itu ada peminatan Kak. Sama seperti jurusan-jurusan lain ya. Kalau peminatan di tari itu ada 2, di Institut Kesenian Makassar juga ada 2. Dia itu pengkajian dan pengkaryaan atau penciptaan. Nah, pengkajian itu dia lebih mengkaji, meneliti tari-tari yang sudah ada. Dia meneliti sesuai dengan minatnya. Misalnya dia mau meneliti tari padupa secara estetikanya, keindahannya. Dia mau menari secara biografi maestro tarinya. Dia tuh banyak. Nah, biasanya tuh kalau penyaji itu dia lebih menyajikan tari-tari menurut peminatannya begitu. Dan hasilnya itu pun dia dari jurnal, mendapat dari jurnal, artikel, bahkan sampai buku, menciptakan buku. Jadi kita tuh menari bukan cuma menari gerak, tapi kita diajarkan untuk menulis, baik artikel, jurnal, menulis buku. Oh begitu ya. Sebagai pengamat seni. Oke, baik. Terus yang kedua itu kan tadi saya ngomong ya, ada pencipta tari ya. Iya. Kalau pencipta tari itu yang mengambil fokus ke koreografer. Oh, jadi beda-beda untuk jurusannya ya. Sebenarnya satu jurusan, cuman beda peminatan. Nanti di semester 5 baru dia peminatan nih. Aku mau dia kan kita kan penjajakan dulu nih. Semester 1 kan kita bakalan dapat ilmu nih. Ilmu secara umum. Iya, secara umum kayak kita belajar dulu nih olah tubuh nih, kita belajar komposisi tari, membuat tari, kita belajar menulis, mencari artikel gini-gini. Nah itu nanti di tengah kita memilih, kayaknya basic saya jadi koreografer deh, saya tertarik dengan menciptakan tari deh. Oh, basic saya menulis deh. Seperti itu. Jadi nanti kalau jadi koreografer itu kan ada mata kuliah yang menunjang untuk kita menjadi penciptaan karya tari. Kayak komposisi tari nih, kita nih kalau komposisi menciptakan karya tari Kak. Iya. Kan banyak nih orang bilang, kan cuma nari-nari aja. Iya, menari saja. Apa edukasinya buat kita? Apa maknanya juga? Paling gitu yang saya tadi meliuk-liukkan badan, tangan, kaki dan. Tapi tidak semua orang bisa menari. Dan tidak semua orang bisa menciptakan. Coba nih kita disuruh menari 5 menit. Kalau untuk orang awam 5 menit itu lama loh. Dia ngapain ya? 5 menit. Nah kalau kita sebagai kayak koreografer, kita sudah mematangkan, ada konsep Kak. Kita nggak sembarangan nih mau bikin tari, karya kalau tari. orang di diskotik itu menari itu juga menari ya. Beda ya. Itu sebagai hiburan lain itu Kak. Hiburan lagi nih. Oke deh. Tidak Karena kalau termasuk di dari tari seni itu, tari. Oke. Ada konsep kita bikin dulu Kak. Kita riset dulu. Misalnya ini saya mau tari tentang burung enggang yang di Kalimantan nih. Misalnya saya tertarik dengan burung enggang karena keelokannya, cantiknya, meliuknya, bulunya yang indah. Pernah nggak lihat Kak yang tari enggang yang pakai bulu di tangannya itu? Oh iya, tahu. Oh iya Itu ya. kita riset dulu Kak. Kita cari tahu jenis-jenis enggang. Bulu enggang betina sama jantan. Karena kebetulan kemarin karya saya tentang burung enggang nih. Saya ngambilnya kemarin peminatannya pengkaryaan. Jadi saya riset dulu Kak, bedanya bulu betina sama jantan itu apa?
Ekornya Iya, dalam kalau badan semuanya. kalau misalnya bulu jantan yang bagian belakangnya itu dia hitam, lebih dominan hitam, di atasnya putih. Kalau bagian atasnya kebalikannya. Itu kita harus tahu loh, kenapa dia bulu enggang itu arahnya itu cuma satu ke atas. Kita harus tahu maknanya. Kita harus tahu ke orang tokoh masyarakat, kenapa sih bulu enggang ini begini? Kayak di Sulawesi ada tari patenung. Ya. Itu tari patenung kan itu menenun. Itu kita harus riset dulu Kak, di daerah mana sih yang terkenal di Sulawesi Selatan tari patenunnya. Kita harus riset warna apa sih yang kita mau pakai nanti dalam kostumnya, gerakannya, bahkan sampai secara detail itu musiknya Kak. Musik apa yang kita mau masukkan nih? Karena di Bugis itu tari patenung itu terkenal juga. Dia punya dia menjelaskan proses menenun, bagaimana memasang dan itu ada Kak tari kapas. patenun tradisi. Ada tari patenun. Iya. Baju adatnya harus baju bodo. Harus Bugis. Karena nggak mungkin dia pakai toraja kan. Itu makanya pentingnya kita masuk ke seni tari. Kita pelajari itu dari konsep-konsep. Caranya ada cara menyelup ya, kalau patenung itu bagaimana cara mencelup benang ke dalam pewarna. Itu juga diperagakan ternyata. Ada dan gerakannya itu pun ada Kak. Di seni tari Sulawesi Selatan juga ada tari patenun namanya. Oke. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali, panjang ceritanya ini, masih banyak yang perlu digali lagi. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Sana buta masungguh anjo tuma butana tutuiri pangadakan sungguh minang sakit rimpungan menten sasak balak lumpuh baji puji kemajuanna rimalinoki randu-randu ribilik-biliki sengka riba rombong ki jene-jene riba jengki megang-megang anjori benteng Sumba di Sulawesi Selatan serepi poleri katangka kuburutu baranika di malomba sidem matawang satu maputana rimalinoki randu-randu ribilik-biliki sengka riba rombong ki jene-jene riba jengki megang-megang anjori benteng Sumba asek rebala adakan di Sulawesi Selatan serepi poleng rikatangka kuburutu baranita imalomba sidem
Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita melanjutkan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini dan masih bersama Rada. Oke, tadi masih bicara tentang edukasi dari bidang pendidikan, edukasi tentang seni tari itu secara umum. Masih ada mungkin tambahannya, Rada, silakan. Ada Kak, jadi edukasi secara umum itu ada nilai-nilai yang terintegritas. Yang tadi kan masih saya di awal kan membahas tentang seni. Iya. Yang dia tuh mewariskan secara murni, bagaimana dia tuh bisa diadaptasi dari kita bisa dapatkan dari universitas yang ada program studi seni murninya, seni murni. Salah satu di kampus Kesenian Makassar. Institut Kesenian Makassar ada. Terus kita bisa dapatkan juga di Sanggar. Lembaga-lembaga kemasyarakatan itu biasanya ada tuh seni-seninya tuh di situ Kak. Benar. Di sekolah-sekolah juga ada Rada, iya ada sanggarnya langsung. Ekstrakurikulernya. Iya, di SMA, SMP ada itu seperti itu. Terus yang kedua itu Kak melalui seni tari nih. Nah, kalau kita bisa lihat Kak, kalau di melalui seni tari itu kita bisa dapatkan informasi. Contohnya kalau di pendidikan nih. Pas mata kuliah biologi tentang anatomi tubuh, itu kan dia ada menunjukkan gerakan ini mata, ini hidung, itu apa? Itu kan dia pakai lagu sambil bergerak kan, ini mata, ini hidung, itu kan misalnya di taman kanak-kanak ya? Iya betul. Itu tuh kan sebenarnya itu tari Kak. Oh itu tari Dia kan bergerak itu biasa. Oh iya. Jadi melalui tari kita bisa mengetahui informasi lain. Kita bisa kayak kepala, pundak, lutut kaki. Itu juga secara tidak langsung kan itu kan musik kan, ada gerakan nih. Dan ada lagunya. Ada lagunya. Nah, jadi dari tari itu bisa sebagai proses pengetahuan di luar dari tari. Kita kan dapat tahu tuh kayak ini posisinya hidung nih, mata pundak ini, lutut ini, kaki ini ya. Jadi itu edukasinya di situ, Midi. Jadi contoh juga tadi yang kita sempat sentil adalah tari patenung. Ya, itu kan beberapa gerakannya itu memberitahukan kita bahwa ini dia lagi proses pembuatan
ada tahap-tahapnya sama seperti kalau di awal tari dia tuh seperti ada gerakannya menusukkan benang, itu ada gerakannya begini, ada tek-tek itu kan kayak menenun, itu ada ragam-ragamnya. Kita olah ke dalam gerakan tari, kita jadikan dia ke dalam gerakan tari. Itu salah satu edukasi juga ya. Oke, baiklah. Kalau bidang pendidikan, peran seni tari sendiri itu bagaimana dia bisa mencerdaskan siswa atau mahasiswa? Iya. Dengan menari bisa orang cerdas? Bisa Kak. Oke dah, kita akan tahu lebih lanjut. Silakan Rada. Saya akan berikan satu konsep atau teori nih Kak, dari Dr. Howard Gardner itu dari penelitiannya beliau, itu ada bukunya dari Thomas Amsterdam, PhD, dia dengan judul You're Smarter Than Your Think. Kamu Artinya? tuh lebih pintar dari apa yang kamu pikirkan. Oh begitu. Jadi itu ada teori namanya kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk. Oke, lanjut. Aslinya tuh multiple intelligence, artinya tuh kecerdasan majemuk itu. Sebenarnya orang-orang itu memiliki kecerdasan di tiap-tiap orang, tapi tanpa orang itu bisa tahu. Tanpa begitu. sadari, tanpa mereka tuh sadari. Itulah kenapa ya si Dr. Howard Gardner ini membuat konsep teori tentang kecerdasan majemuk ini. Sebenarnya kecerdasan itu ada 9 Kak. Gitu. Ya, itu namanya multiple intelligence yang tadi di awal saya jelaskan. Boleh di satu-satu, oke? Itu ada supaya kecerdasan ditahu. linguistik, ada kecerdasan naturalis, musikal, ada interpersonal, intrapersonal, ada kinestetik, itu ada 9 kecerdasan. Nah kebetulan saya kemarin pas S2 ya, pendidikan magister itu saya sempat meneliti. Sebenarnya di tari itu ada kecerdasan itu nggak sih? Iya, betul. Kan ini ada bidang-bidangnya nih Kak. Saya teliti tapi di ruang kelas aja sih. Kayak kan ada teman saya dari musik, ada dari seni rupa, ada tari. Nah ternyata dari tiga itu tari lebih banyak Kak. Kecerdasan yang dari 9 itu. Oh begitu. Karena kita intake satu-satu nih. Kenapa sih kok bisa dari 9 itu kecerdasannya tari itu ada 8 masuk nih. Iya. Dari naturalis nih. Naturalis itu dia tuh berkaitan dengan alam. Kenapa tari itu bisa dengan alam? Itu tadi alam. Kan patenung itu juga kan kapas benar. Juga kan. Kapas itu kan diambil dari alam. Iya, karena kan dia konsep-konsepnya dari alam, gerakan-gerakannya juga dia terinspirasi dari gerakan-gerakan alam, bukan hanya alam, bukan hanya konsepnya aja ya Kak. Kalau di seni tari murni nanti itu kita belajar namanya koreografi lingkungan. Oh begitu. Nah, jadi kita itu menari di area lingkungan masyarakat. Kita kayak misalnya kita menari bersama masyarakat, kita libatkan masyarakat nih dalam karya lingkungan kita. Misalnya kayak tari memanen, kita libatkan ini benar-benar warga masyarakat yang petani yang kita libatkan. Kita belajar dari mereka kayak bagaimana sih cara memanen gabah gimana. Itu namanya ada koreografi, salah satu contoh ya Kak. Cara koreografi lingkungan, kita menari di area lingkungan. Ada juga di daerah bebatuan. Kayak kita tadi bilang ada namanya itu mengambil padi, buah dan lain sebagainya dari bawah ke atas bakul itu atau ke tempat itu. Itu kan salah satu kecerdasan dari naturalis. Secara tidak langsung kita tahu nih Kak, kayak misalnya, oh ternyata alam itu begini ya aslinya. Kayak arah angin kan itu kita bisa rasakan, oh arah ke sini. Nah kenapa kalau dibentuk dalam tari lagi, kenapa tangan kita ke gini? Itu ada maknanya ternyata, bukan hanya dia bergerak. Oh dia mengikuti arah angin, dia melawan angin. Kayak menenun juga, begitu Dan banyak lagi kecerdasan lagi. Tapi yang utamanya dari teori dari Howard Gardner ini, paling utamanya tari itu di kinestetik, ketubuhan. Oh begitu, tubuh. Kan tubuh kalau kita bukan tubuh dipakai untuk menari tidak bisa tersampaikan tarinya. Walaupun itu menggunakan alat ya, biasanya kan pakai kipas, pakai piring. Itu kan tubuh kan yang dipegangkan badan. Benar. Itu kecerdasan kinestetik. Dan ada juga kecerdasan musikal. Oke. Di tari itu juga ada musik namanya musik internal sama musik eksternal. Internal itu maksudnya bagaimana ya? Eksternal yang bagaimana? Pernah nggak kita lihat pertunjukan tari nih, penarinya yang mengeluarkan suara atau dari propertinya. Oh seperti gendang. Kayak gandrang. Di sini kan orang gandrang sambil menyanyi. Iya, itu tuh musik internal itu
suatu suara yang dihasilkan dari atas panggung dari penarinya itu. Kayak sinrili juga itu kan biasa dia pakai, dan sambil mesin rili ada yang ini menggerakkannya. Oh itu. Kalau dari luar itu yang keluar dari panggung, kayak misalnya instrumen-instrumen alat-alat musik. Iya, oke. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata kan di tari itu saya jelaskan tadi ada olah tubuh nih, ada vokal. Kita belajar vokal supaya nanti kalau kita mau menciptakan karya tari yang pakai suara kita sendiri yang kita menari itu menyanyi bisa. Itu kan kalau tari itu sebenarnya kan Kak sesuai dengan konsep si penciptanya. Dia mau bikin karya apa sih? Mau temanya tentang percintaan kah? Tentang tradisi mengangkat daerahnya kah? Tentang mitos? Betul, iya. Ada ya yang kalau mitos itu apa biasa? Ada contoh-contoh tidak misalnya yang biasa mitos diberikan? itu kayak gua mampu yang di Bone itu, yang ada juga yang kayak yang untuk mendapatkan jodoh kayak begitu-begitu. Dia angkat nih mitosnya, dia angkat, dia pertunjukan ke atas panggung pertunjukan itu, dia tarikan. Iya juga, jadi patung ada beberapa karena dia masuk ke biasanya dalam. Unsur pendukungnya itu juga properti Kak. Oh begitu. Ya kalau kayak di Toraja kan dia tutupin pakai kain nih kalau orang meninggal. Ya, oke. Tadi itu juga ada kayak misalnya saya mau ngangkat itu caranya tomatenya orang di Toraja dia pakai kain putih kan dia tutupin. Itu dia bisa gunakan berarti dia terinspirasi dari orang meninggal. Yang orang meninggal di Toraja itu yang dia pakai kain putih. Maksudnya gitu. dia ideasionalnya dari yang dia lihat mitos-mitos di masyarakat ini. Misalnya itu kan mitos-mitos dulu ya Kak. Iya, orang-orang dulu. Kalau Tapi mas sampai sekarang kan biasa juga masih ya. Ada sih. Kayak Toraja. Dia biasa kayak bawa mayat peti. Itu dia goyang-goyangkan. Itu pasti juga ada mitos-mitosnya kan tersendiri untuk di daerah mereka. Katanya kepercayaannya mereka lah. Iya. Itu sorak-sorakan kegembiraan gitu biasanya. Kalau di Toraja itu kalau tidak salah ya Kak. Iya. Kenapa sih orang Toraja itu kalau kerabatnya yang meninggal dia tuh kayak teriak, pernah nggak sih kayak dia pukul-pukul badannya teriak kayak kayak kure dia tuh kayak. Iya ada betul. Itu katanya kalau semakin dia menangis orang ini baik. Dia sedih dengan kepulangannya si beliau ini. Dia tuh harus begitu. Oh ternyata dia semakin kita kalau ada orang tidak menangis berarti ini dia senang dia pergi. Kayak gitu. Tapi kan rata-rata kan dia yang berduka itu dia menangis kan kayak merasa terpukul. Itu mitosnya. Kalau kita kan kalau di agama kita kan tidak boleh menangis dengan rata. Nah, itu kan kita memiliki kepercayaan perspektif masing-masing kan. Itu namanya budayanya mereka. Betul. Ada itu juga di Toraja ya, kalau bicara tentang Toraja kembali. Dia punya tari yang berkawan. Tari Didi apa tari apa itu yang? Yang membuat lingkaran. Iya, membuat lingkaran sambil memegang sambil menari itu. Dia putarin itu. Iya, itu termasuk acara ritual dari mereka juga. Itu murni ya biasanya ya tari itu ya. Itu kayak maknawi deh Kak. Maknawi ya. Karena dia memiliki makna kan, dia berpegang tangan. Iya. Dia sambil mungkin dia memiliki makna kenapa dia harus pegang tangan atau gotong royong mungkin atau ya. Iya atau dia juga. masa senang dengan gerakan itu. Iya, ada tari seperti itu dilakukan. Boleh lanjutkan lagi, ada yang mau disampaikan lagi? Ada juga intrapersonal sama intrapersonal. Iya, maksudnya itu bagaimana itu? Kalau intrapersonal itu lebih ke diri kita masing-masing, pengembangan diri. Jadi orang itu bertari itu tidak ini ya, tidak segampang itu ya. Dia kan harus mengembangkan apa sebenarnya di diri saya ini. Misalnya dia menari nih, sebenarnya saya suka lebih ke kontemporer nih, saya suka lebih ke tradisi. Kan ada nih orang yang cenderung kalau misalnya saya ini suka tradisi, saya suka kontemporer. Kalau saya tuh balance sih, suka ini juga suka ini, tapi nggak terlalu dominan yang mana. Kalau mohon maaf, kalau balet itu juga masuk dalam itu tari? Ya, tari mancanegara itu tari luar. Oh, tari luar. Tapi itu dalam banyak tari juga ya? Dari itu juga terinspirasi misalnya gerakan-gerakan yang jinjit kita pakai dalam olah tubuh. Untuk menjaga keseimbangan, keseimbangan badan, kekuatan kaki gitu. Oke. Silakan, ada lagi tadi yang bilang sama kecerdasan antara satu dengan satu. Kan kalau di tari pernah lihat nggak Kak, tarinya itu gabung kayak duo, kayak kelompok. Kayak tari dari Kalimantan, Sumatera itu yang tari saman. Yang itu begini-begini kan harus kompak kan. Nah itu tuh kecerdasan intrapersonal itu. Kecerdasan kita melibatkan orang lain. Iya, karena kalau yang turunnya tidak serentak itu kan otomatis kan tidak dia tidak bagus. menjaga
kerjasama yang kita, karena kalau di tari itu butuh kerjasama Kak. Baik itu secara emosional, baik secara gerakan. Karena seperti tadi, mohon maaf, itu kipas lagi. ya Kipas itu kan juga harus serentak. Ya. Turun naiknya itu kan harus sama. kita harus tahu nih, itu pakai perasaan Kak, kayak dengan dan didukung dengan musik juga, kayak musik ada ketukan tek, oh ini masuk nih, Oh tek, ini iya. masuk. Itu makanya pentingnya di tari itu ada kita kecerdasan musikal, merasakan musik. Oh iya. Kita tahu ketukan, kita tahu Iya. kapan nih kita part kita ini untuk Iya. kita lagi giliran kita yang menari nih. Iya, itu juga harus dipelajari ya. Iya, itu namanya kecerdasan intrapersonal sama intrapersonal. Kecerdasan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Karena kan kalau tari, kalau sendiri itu mungkin kalau untuk orang awam ya, Iya, iya. yang orang bukan orang seni. Iya, Kan iya, kalau- saya awam nih ya Kalau juga. orang awam, kalau untuk sendiri pasti "Ih, itu orang ngapain sendiri?" Iya, betul. Tapi kalau orang seni, nah itu bedanya Kak. Iya. Audiensnya orang seni dengan orang awam. Iya. Kalau orang bener-bener orang seni, dia tuh bakalan mau mengeluarkan budget untuk menonton kepuasan dirinya sendiri. Dia tuh bakal nonton festival yang dengan budget dengan budget untuk kepuasannya dia, Iya. untuk melihat pertunjukan yang dia suka. Iya, Kalau orang yang seni, dia tuh bakal ngelihat dari sudut pandang seninya. Misalnya kalau dari orang tari nih, dia menari. Kalau dia pasti bakal, ih tekniknya bagus nih. Iya. Ih kaki tekniknya bagus. Ih kok bisa dia putar-putar gini. Oh dia menggunakan, oh kekuatan kaki dia pakai. Oh dia kekuatan tangan. Oh dia pakai ekspresi. Kayak tari padupa. Itu kan tari padupa itu kan harus sama-sama itu berasnya bagaimana, duduknya juga harus diseragamkan. Kalau orang tari itu dia pasti ngeliat tekniknya Kak. Bukan hanya gerakan ya, dia juga ngeliat oh kostumnya gini. Tapi kalau orang awam pasti dia ngeliat oh dia suaranya meriah, bagus nih, cantik nih. Kan pasti begitu ya kalau orang awam ngeliatnya. Orang awam ya betul. Itu makanya pentingnya audiensinya orang yang seni sama orang yang biasa pasti bakalan beda nih Kak. Iya. Bakalan beda responnya mereka. Iya. Soalnya pasti. saya pernah nih menari ya. Yang menari itu bukan orang seni. Dia bahkan tuh ngeliatnya aja kayak biasa, kayak bahkan kayak dia ngapain, bahkan sampai kayak ketawa gitu, maaf ya, kayak ketawa. Tapi coba deh kalau orang seni, pasti dia bakal ngeliat dari sudut pandangnya yang berbeda dari dirinya sendiri ya, kayak oh dia menari memiliki makna. Itu biasanya jenis-jenis tari kayak kontemporer. Itu kayak gitu tuh biasa. Kalau orang yang kayak dia menari pakai selendang, dia bergerak sendiri menari, penghayatan pakai perasaannya. Itu kalau orang seni ngeliatnya oh ini indah. Ya kalau orang awam bilang apa itu dibikin? Apa bikin di situ? Membosankan Ki. Nah, enggak sampai ke kepala tak sana. Tapi kalau orang seni beda memandangnya. Nah, kan kalau orang awam itu menurut karena udah yang dia lihat tari itu harus cantik, harus kompak, harus kayak make upnya bagus. Iya benar. Nah, di tari itu nggak cuma hanya kita ngeliat dari estetika, kecantikan yang dari itu kan estetika ada macam-macam nih Kak. Nah kalau estetika dari seni itu kita ngeliat ada nih yang kayak make upnya orang Papua kan dia cuman make upnya cuma hanya garis saja. Itu kalau kayak kita ya udah memang itu ciri khasnya mereka. Tapi kalau orang dia tidak make up, dia tidak ini. Karena setiap tari itu memiliki alasan tertentu kenapa sih make upnya harus ini, kenapa harus make up. Karena kan kalau di tari itu kita belajar nih Kak, yang tadi saya sentil kan di awal, ada mata kuliah tata rias. Nah itu tuh pun tidak hanya cuma tata rias kecantikan, kita belajar make up pengantin, adat ini, ada Sulawesi, apa perbedaannya. Kita juga tahu nih kostumnya, apa sih perbedaan kostumnya Bugis sama Makassar nih. Kan kalau Bugis itu dia labu, dia lurus. Iya benar. Kalau Bugis itu dia pakai baju bodoh yang ada lengkungannya. Bersusun-susun itu kan Bugis. Makassar kan yang lurus kan, lurus labu. saja. Nah, itu juga punya makna sendiri-sendiri lah Kak. Kalau di tari itu juga ada namanya make up karakter. Kita juga bukan hanya make up cantik ya, kita juga make up karakter kayak misalnya burung. Kita kan kalau burung tuh identiknya matanya tajam ya. Kita tuh bentuk burungnya, bagaimana bulu-bulunya kita gambarkan. Kita itu namanya kreativitas inovasi kita sendiri. Nah nanti kalau di seni tari itu kita bisa
kayak ya aku suka ini make up nih, aku suka nih dengan make up ini, nanti kita bisa tuangkan kreativitas kita ke dalam tari, di belajar di seni tari ini. Oke, baiklah. Tanpa terasa sudah di pukul 53, nih 10.53. Kita akan sedikit lagi mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada lagi histori di balik tari itu sendiri yang tadi dikatakan ini yang biasa kita belum mengetahuinya. Itu ada lagi seni tari berdampak pada kesehatan. Ini menarik. Dampaknya kesehatan ya. Boleh, kesehatan itu apa? Dampak dari tari itu bagi tubuh kita. Ya, kalau kesehatan itu sangat penting sih menurut saya Kak. Karena kalau di tari itu kita yang saya awal jelaskan yang ada olah tubuh, itu kita gerakan-gerakannya untuk melatih kekuatan tubuh, balance. Nah, itu kalau di tari itu bisa mencegah osteoporosis Kak. Pencegahan osteoporosis, karena saya juga pernah riset tentang olah tubuh. Apa sih katanya olah tubuh dengan pencegahan osteoporosis? Itu ternyata kaitannya sama Kak. Orang keluar uangnya ke dokter karena untuk cek tulangnya kan misalnya ada yang sengkel. Iya, dia terapi. Itu gerakan olah tubuh sebenarnya Kak. Iya, itu gerakan olah tubuh. Jadi itu baik untuk kesehatan. Iya, untuk mencegah osteoporosis ya. Untuk tidak stres juga, karena kalau orang menggerakkan tubuh itu tidak stres juga ya, karena kan kalau misalnya dengan musik. Kalau dokter kan kayak tegang nih. Iya. Dokter nih kayak ini kenapa nih? Lurus begini. Nah itu tuh ditari kayak gitu sama Kak. Tapi kalau ke psikolog juga begitu, mereka menghipnotis kita dengan berbagai musik kolosal dan lain sebagainya. Itu juga mahal ya ternyata ya ilmunya. Tari itu ada Kak, dan itu juga ada risetnya kayak kinesiologi tentang ilmu-ilmu tari itu ada yang kayak misalnya kita juga belajar itu kayak kalau misalnya posisi lurus dalam kedokteran itu apa, kita belajar ini elbow, kalau lengkung itu elbow, supination, ada rotation internal, rotation eksternal, itu tuh di olah tubuh kita, di kinestetik kita dapat, dan itu sendi-sendi yang didapatkan juga di dokter tulang gitu Kak, untuk mencegah osteoporosis. Iya, bahkan ada artis yang juga dia dengan menari dia bisa menurunkan berat badannya. Iya, ada kan? Itu artisnya Denada ya, disebut langsung ya. Oke, yang berikutnya terakhir mungkin apa peran seni tari dalam bidang pariwisata di Sulawesi Selatan untuk memperkenalkan budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan. Apa peran tari itu sendiri? Perannya tuh sangat penting sih menurut saya Kak, karena melalui tari kita tuh bisa lihat contohnya aja tempat etnis ya, ada tari kreasi yang sekarang hits nih kalau di hajatan-hajatan nikahan pakai etnis kan. RRI juga tempat etnis. Secara tidak langsung kalau misalnya ada budayawan dari luar, dia ini tari empat etnis, dia bakal tertarik nih. Kok bajunya beda-beda nih, ada Bugis dan musiknya juga beda-beda. Kita bisa pelajari dari situ untuk mengenalkan budaya Sulawesi Selatan. Ada etnis suku Bugis, ada suku Makassar, ada Mandar sama Toraja. Secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan budaya melalui tari empat etnis itu, dan bukan hanya tari empat etnis, banyaklah tari-tarian. Karena kan kalau kebudayaan itu kan menampilkan tari-tari. Otomatis dia memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu, Kak. Karena kalau pagelaran tuh selalu kami pagelaran di sini ada tari. Kalau ada tamu dari luar pasti tari nih. Kalau nggak empat etnis Pak Dupa ya, itu pasti. Dan itu ditunggu-tunggu dari penonton. Karena ada Matoding kan yang Besawer tuh yang pas partnya Toraja. Oke, baiklah. Kita sudah di pukul 10.57. Mungkin apa yang perlu disampaikan yang bisa Rada sampaikan untuk seni tari kita sebagai edukasi yang terakhir, closing statement lah, silakan. Kalau untuk saya seni tari itu sebenarnya bukan hanya tari yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Ternyata tari itu banyak sekali edukasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi pentingnya kita melestarikan tari-tari tradisi. Boleh kita belajar budaya-budaya luar, tapi kita jangan lupa dengan budaya kita sendiri. Oke, baiklah sahabat budaya, kita sudah kurang lebih 50 menit bersama dengan narasumber kita yang hadir di hari ini, Siti Ramadhani Nur Bahtiar SSN MPD. Beliau adalah koordinator Prodi Seni Tari Institut Kesenian Makassar
Dan topik kita di hari ini seni tari sebagai media edukasi. Semoga edukasinya, pembelajarannya ini sampai ke masyarakat. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita bincangkan nanti di lain kesempatan ya. Siapa? Rada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.